nek ana sing takon wangine skondi, kalau ada yang tanya wanginya dari mana, bilang ya saka bapak gitu. Jenderal Ahmad Yani dikenal sebagai pahlawan revolusi dan menjadi salah satu korban dari 7 perwira tinggi militer TNI Angkatan Darat yang terbunuh di tangan anggota G30 SPKI pada tahun 1965. Peristiwa G30 SPKI menyisakan luka mendalam bagi anak-anak Ahmad Yani yang menjadi saksi aksi penculikan dan pembunuhan sang ayah di rumah mereka. Amelia Ahmad Yani dan Untung Mufreni Ahmad Yani, anak ketiga dan ketujuh Jenderal Ahmad Yani, masih ingat betul detik-detik peristiwa G30 SPKI yang menghancurkan keluarga mereka. Amelia masih ingat di sore sebelum sang ayah dibunuh, kondisi di rumahnya masih penuh kehangatan dan tak ada pengamanan lebih seperti hari biasa. Namun di sore itu 30 September 2023 ada kata-kata dari Jenderal Ahmad Yani kepada anak-anaknya yang seolah menjadi firasat kepergiannya. Waktu itu memang tanggal 30 September itu istimewa ya buat saya sama adik-adik saya yang berempat. Bapak tuh ganti baju, terus ke situ berdiri di bar itu, menghadap ke sini. Ada kursi yang bundar-bundar itu, saya duduk di seberangnya, saya sama adik-adik. Nah, Bapak tuh ngomong begini, engkau tanggal 5 Oktober, semua kabeh melu Bapak, semua ikut Bapak ke istana gitu. Nonton ada ara-araan kata Bapak. Nggak usah sekolah kata Bapak. Ya kalau kita senengnya minta ampun ya, nggak usah sekolah, bolos semua, bolos. Bapak bilang bolos. Seneng banget hari itu. Nggak tahu Mas Untung di mana, tapi berempat nih, cewek 4 nih, bareng terus. Tapi kata-kata bolos itu sampai ke telinga kita, ya kan? Sampai seneng lah kita. Karena semua ikut. Jarang ada orang tua yang bilang anaknya suruh bolos, jarang. Bayani itu. Kalau Bapak tuh nggak apa-apa kalau kita bolos, Mas. Kalau ada upacara militer gitu, loh kok nggak sekolah, mau melu Bapak itu, oh seneng Bapak saya bilang, oh enak sama kancane gitu, malah Bapak saya itu. Nah terus itu sore siang itu sambil nunggu makan siang, Bapak bilang kalau nanti tanggal 5 Oktober semua ikut Bapak dulu ara-araan di istana. Kita kan ke istana aja nggak pernah ya, seneng. Nah itu terus Bapak pergi main golf ya Tom. Terus sore itu pulang ke belakang ya, lewat pintu belakang ada anak-anak taruna Akademi Militer kan mau upacara 5 Oktober kan udah pada datang tuh. Biasalah lihat cewek-cewek gitu kan, lihat perempuan tuh di belakang kita ngobrol. Wah, lihat Bapak datang pakai baju olahraga sih Bapak golf ya. Mereka semua berdiri, beri hormat pada panglimanya. Bapak saya itu kan nggak banyak bicara, dia bilang, seneng ya sama adik-adik, silahkan aja gitu. Mereka ini paling seneng sama taruna kata Bapak saya gitu. Nah terus Bapak saya masuk, duduk di kursi biru ini loh Mas. Ada pisang goreng setiap sore Mbok Mangun sih, Mbok kita yang udah ikut kita sejak kakak saya pertama lahir sampai yang ke-8 lahir itu, Mbok Mangun yang cuci hari-hari kita gitu ya. Jadi dia goreng pisang goreng dan di situ teh sama pisang goreng di meja itu. Dan sering juga kita nonton TV sama Bapak, TV-nya ya ini, hitam putih ya. Kita di bawah, Bapak di kursi biru nonton gitu. Nah, sore itu habis gangguin kita, saya di kamar mandi sama adik-adik saya di kamar mandi Bapak ketok-ketok, itu pokoknya ganggu aja gitu. Nah, itulah terakhir. Dan waktu di bar itu Bapak bilang, ada minyak wangi, nggak tahu siapa ya, minyak wangi dari mana saya juga ada di situ botol minyak wangi, kena tangan Bapak saya, tumpah dia, lalu diambil sama Bapak saya, terus dikasihin ke saya sama adik-adik saya berempat. Nek ana sing takon wangine skondi, kalau ada yang tanya wanginya dari mana, bilang ya saka Bapak gitu. Itu mungkin kata-kata wasiat terakhir ya. Harumnya itu memang sampai sekarang, makanya ya kita nggak ada pikiran apa-apa. Tapi sore itu tamunya banyak sekali Bapak. Ada Pak Basuki Rahmat, Pangdam Jawa Timur, terus sama beberapa perwira,
duduk di situ. Nah kita bisa duduk di sini, jadi tamu pun kita bisa lihat. Karena kita duduknya di sini belajar sambil dengerin tamunya ngomong apa Itu gitu tanggal ya. 30 Oktober ya? 30 September. 30 September. Dan di situ ada Pak Basuki yang melaporkan gedungnya Gubernur Jawa Timur dirusak Gerwani. Itu laporannya itu. Terus Om Bardi, ajudan bapak saya yang piket malam itu di depan situ kan. Datanglah ajudan Bung Karno namanya Pak Gandhi, Brigjen Sugandi. Sugandi bilang gini, aku mau ketemu bapak. Terus kata Om Bardi, silakan aja. Kan sama-sama tentara gitu ya. Silakan aja langsung, kan bapak ada tamu. Ah kamu aja nanti yang lapor, kata Pak Gandhi. Tentang apa? Ini Bung Karno marah-marah tentang Dewan Jenderal gitu. Terus Om Bardi bilang, udah langsung aja. Nggak mau, Pak Gandhi, kamu aja yang lapor gitu. Nggak jadi, Pak Gandhi pulang. Nah tamu-tamu yang ini juga pulang. Terus mungkin ibu pamitan sama bapak jam 9 mungkin ya, jam 9 ibu bilang mau ke Taman Suropati, mau nyepi. Ibu kan setengah orang Bali kan, ibu saya kan lahirnya di Bali, jadi setengah Bali, setengah Jawa gitu, dari Blitar. Nah, ibu saya mau nyepi sama Tante Tini, itu temennya, sama ajudannya Om Sandi, terus Mas Ang, saudara kita, pokoknya 5 orang lah ke sana, ke Taman Suropati. Pengawal internal Pak Yani, ada 5 orang. Biasanya melekat dia. Tapi malam itu suruh ikut ibu. Semua di Taman Suropati ya. Nah terus kita di sini sama bapak. Terus kira-kira kita masih nyiapin buku gitu ya buat sekolah besok kan di belakang tuh. Terus bapak tidur jam 10 kalau nggak salah ya. Dan semua pengawalnya bapak yang baru diganti itu dari Yon Pomat Para itu disuruh pulang. Besok pagi jam 7 udah mesti siap gitu kan. Mau ketemu Bung Karno apa-apa gitulah, saya nggak ngerti. Ada tambahan dua orang Yon Pomat Para. Kok 2 orang sih Tom? 2 orang. Untuk satu regu? Enggak, 2 orang. Untuk jaga di rumah. Tapi suruh pulang. Nggak ada tempat katanya. Penuh. Jadi di sini garnisun aja. Garnisun apa sih? Enggak, infanteri biasa. 12 orang yang jaga. Nah malam itu bapak tidur. Itu batalionnya Latif itu. Iya, anak buahnya Latif. Nah malam itu kakak saya yang pertama Mbak Ruli yang di UI itu dia lagi latihan di Batu Jajar. Dia militer ceritanya tuh mahasiswa. Resimen Mahajaya. Teman-temannya pada terjun gitu. Dia ke sana. Nah, terus pakai baju tentara itu. Totu boots. Dia pulang sudah hampir malam jam 11 lewat lah Mas. Baru ada telepon. Teleponnya kan di situ dulu. Telepon bunyi. Kita semua tuh nimbrung itu nggak tahu kenapa. Terus yang angkat sama Ruli ya. Nah, kakak saya yang pertama yang angkat. Tanya, bapak ada nggak? Dia bilang ada, tapi sudah tidur gitu. Istirahat lah. Terus ditutup telepon. Kita tanya apa sih? Nggak nanyain bapak. Nggak lama kemudian nggak sampai 5 menit telepon lagi. Tanya lagi yang sama, bapak ada? Ada, udah tidur gitu. Udah. Habis itu di-cut mungkin ya. Telepon telekomunikasi udah dikuasai mereka kan. Nah, ibu nggak pulang-pulang. Nah, Mas Edi tadi adik saya itu kira-kira jam 4 lewat 1/4 mungkin. Dia ke belakang sama Mbok Milah ya satunya, bukan Mbok Mangun ya, Mbok Milah. Nyariin ibu kok belum pulang. Nah, karena ibu pergi tuh nggak ada yang dikunci pintu-pintu. Masuk-masuk aja gitu, pagar juga nggak ada yang digembok, itu nggak ada. Tapi tiap pintu tuh ada yang jaga. Dijagain? Ada yang jaga. Mereka toh? Enggak, dari yang jaga di rumah sini. Titik-titik lah. Kan mungkin bapak ya nggak mungkin ada maling mau masuk gitu ya. Ya udah pede lah, udah percaya diri lah. Bapak tuh sangat percaya diri memang. Kalau di meja makan ngomongnya selalu kalau tentara itu kill or to be killed gitu ya, membunuh atau dibunuh, itulah tentara TNI gitu. Nah, terus makan siang bareng ya, terus habis itu Bapak tadi saya ceritain sore ya, Bapak makan pisang goreng, minum teh, ada tamu, malam tidur. Nah, kita Edi tadi nyariin ibu, Mas Untung bangun kali ya? Enggak, ini saya masukin ya, boleh ya. Edi, biasanya kami tidurnya berempat, ibu, bapak, saya, Edi, biasanya, ya kan? Tapi malam itu enggak. Karena mungkin nggak ada ibu kan, nah biasa kan kalau anak-anak sama ibunya lah, bukan sama bapaknya kan. Bapak tidur sendiri, saya tidur di kamar sana gitu kan.
Gugur di usia muda dan meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil, Ahmad Yani disebutkan Amelia meninggalkan warisan yang sangat berharga. Bukan harta benda, Ahmad Yani dinilai Amelia mewariskan sikap yang bisa diteladani soal pengabdian yang luhur. Ada generasi muda mahasiswa bertanya sama saya, sama keluarga semua, apa warisan Pak Yani untuk putra-putrinya? Kan susah jawabnya itu. Saya bilang, ketika ayah saya tergeletak, tertembus peluru, 7 peluru yang menembus dada beliau, kami tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa menangis. Itulah pengabdian seorang prajurit. Itulah yang diwariskan kepada kami, bahwa pengabdian pada negara itu ya seperti itu. Nah, generasi muda, generasi mas-masnya harus punya jiwa itu, patriotisme ya. Makanya ada tulisan bapak saya gini, kenapa saya menjadi prajurit? Karena saya patriot, karena saya cinta tanah air saya. Dan itu dia buktikan gitu. Nah, warisannya itu Mas, bukan bentuk uang banyak deposit, bukan, tapi warisan itu adalah prinsip untuk menjaga keluarga, menjaga tanah air, menjaga semua gitu. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.